Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai konsep just in time dan konsep breakfast costing. Kelompok satu yang mengatakan, saya sendiri Farah Jarni. Saya Anissa Suryani. Saya Livia Ridhatulaisi. Dan saya Zaki Ahmad. Materi pertama agak akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu konsep just in time. Just in time adalah sistem produksi yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan atau penyimpanan barang atau costing cost. Konsep just in time adalah sistem manajemen produksi yang bertujuan untuk memproduksi barang hanya saat diperlukan dan dalam jumlah yang tepat, sehingga mengurangi biaya persediaan dan pemborosan. Konsep ini mengoptimalkan aliran produksi dengan meminimalkan waktu tunggu dan persediaan, serta meningkatkan respon terhadap permintaan pasar. Just in time juga berfokus pada pengurangan biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi operasional dengan melibatkan pemasok dalam rantai pasokan. Namun, tantangan seperti gangguan rantai pasokan dan ketetapan prediksi permintaan tetap ada. Selanjutnya itu tujuan konsep just in time. Tujuan penerapan just in time ini untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan jumlah barang yang diproduksi, serta mengurangi pemborosan dengan menerima barang hanya mereka yang membutuhkan di saat tersebut untuk proses produksi. Dengan begitu dapat mengurangi biaya persediaan perusahaan. Selain itu, dengan penerapan just in time ini, maka tidak diperlukan gudang sehingga biaya penyimpanan dapat berkurang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, uh, materi selanjutnya yaitu dengan sistem tradisional. Pada kali ini, sistem just in time dan sistem tradisional memiliki perbedaan utama yang terletak pada pengelolaan persediaan dan pendekatan produksi dan kualitas efisiensi. Pada pengelolaan persediaan yaitu just in time meminimalkan persediaan dengan memproduksi barang hanya saat dibutuhkan, mengurangi biaya penyimpanan dan risiko pemborosan. Sebaliknya, sistem tradisional cenderung menyimpan persediaan besar untuk mengantisipasi permintaan yang dapat meningkatkan biaya. Yang kedua, ada pendekatan produksi. Just in time berfokus pada respon cepat terhadap permintaan pasar, sedangkan sistem tradisional lebih bersifat cost push, berusaha memproduksi dalam jumlah besar tanpa memperhatikan permintaan aktual. Yang ketiga, kualitas dan efisiensi. Just in time menekankan kualitas tinggi dan pengurangan limbah, sedangkan sistem tradisional seringkali mengabaikan aspek ini demi efisiensi biaya. Dapat dirangkum pada PPT kali ini, kita lihat perbedaan sistem just in time dan sistem tradisional. Ada perbedaannya yaitu sistem just in time ada sistem tarikan pull system. Yang kedua ada persediaan tidak signifikan. Yang ketiga ada basis pemasok sedikit. Yang keempat ada kontak jangka panjang dengan pemasok. Yang kelima pemanufakturan berstruktur seluler. Yang keenam karyawan berkeahlian ganda. Yang ketujuh jasa desentralisasi. Kelapan keterlibatan karyawan tinggi. 9. Gaya manajemen sebagai penyediaan fasilitas. Yang ke-10, Total Quality Control atau TQC.
Sebaliknya, pada sistem tradisional, dia memiliki sistem dorong atau push system. Yang kedua, dia persediaan signifikan. Yang ketiga, basis pemasok banyak. Yang keempat, kontrak jangka pendek dengan pemasok. Yang kelima, pemanufakturan berstruktur departemen. Yang keenam, karyawan terspesialisasi. Yang ketujuh, ada jasa tersentralisasi. Yang kedelapan, keterlibatan karyawan rendah. Yang kesembilan, gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Dan yang ke-10, Acceptable Quality Level atau AQL. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang konsep backflash casting. Backflash casting adalah sistem yang mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam akuntansi. Sistem ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang menerapkan konsep just in time. Biasanya, bisnis dengan jumlah persediaan rendah dan tingkat perputaran persediaan tinggi menerapkan penetapan backflash costing. Hal ini disebabkan biaya-biaya masih dicatat segera setelah timbul. Karena suatu barang mungkin tidak terjual dalam jangka waktu yang lama, bisnis yang memiliki perputaran persediaan yang lamban cenderung mencatat pengeluaran pada saat terjadinya. Selanjutnya, karakteristik backflash costing. Yang pertama, akun persediaan tidak disesuaikan selama periode akuntansi untuk mengetahui biaya produksi, tetapi saldo akan dikoreksi pada akhir periode. Yang kedua, tidak ada catatan yang detail tentang unit barang dalam proses. Yang ketiga, tidak ada persediaan produk, jadi karena produk jadi langsung terjual. Yang keempat, bahan baku sampai di perusahaan pada saat akan diproses saja dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, tidak ada persediaan produk jadi. Persediaan barang dalam proses jadi semua biaya dibebankan ke produk jadi, tapi langsung ke harga pokok penjualan. Karena hasil produksi pasti terjual semuanya. Jadi, untuk menghitung biaya-biaya, maka akan dilakukan perhitungan mundur atau flashback. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara JIT backfast costing. Just in time atau JIT dan backfast costing memiliki hubungan erat dan pengelolaan biaya produksi. JIT berfokus pada pengurangan persediaan dan memproduksi barang sesuai permintaan. Sementara backfast costing menyederhanakan pencatatan biaya dengan mencatat semua biaya setelah produk selesai, tanpa mencatat setiap tahap produk secara terpisah. Metode ini sangat cocok untuk perubahan yang menerapkan JIT karena mengurangi kompleksitas akuntansi dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menggunakan backfast costing, perusahaan dapat lebih mudah mengelola biaya dalam lingkungan produksi yang cepat dan responsif. Saya akan menjelaskan tentang analogi dari akuntansi keuangan. Metode persediaan pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur menggunakan dua metode persediaan. Yang pertama, metode perpetual, yaitu metode yang mencatat setiap pembelian dan penjualan barang secara langsung dan memberikan rincian lengkap tentang perubahan persediaan. Yang kedua yaitu metode periodik, yaitu metode yang tidak mengubah saldo awal selama periode akuntansi dan penyesuaian dilakukan di akhir periode berdasarkan perhitungan fisik. Harga pokok penjualan dihitung dari akhir periode dengan menambah saldo awal persediaan dengan total pembelian dan menguranginya dengan persediaan akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sekian penampilan dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.